Dan saudara, untuk informasi terkininya kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di kawasan Cigenang, Cianjur, Jawa Barat. Cindy, seperti apa informasi terkini terkait dengan proses evakuasi ataupun pencarian korban? Cindy. Ya, Cynthia, memang masih dilakukan. Kalau tadi saya sempat melaporkan juga kalau ada 2 titik di kawasan ini jadi fokus untuk pencarian, untuk yang di area atas secara manual menggunakan cangkul oleh tim gabungan. Saat ini informasinya sudah dihentikan karena keterbatasan pencahayaan juga. Kemudian juga tentu akan lebih berbahaya mengingat untuk kondisi tanahnya gembur, labil karena hujan masih turun. Saat ini juga masih gerimis dan juga masih terasa gempa susulan dari siang. Kemudian juga sore setidaknya ada 2 kali yang kami rasakan. Kemudian yang di bawah ini masih dilakukan dengan eskavator. Lebih lengkap, Cynthia, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Kasih dari Basarnas Jabar dengan Pak Supriyono. Pak Supriyono, selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak Supriyono, mau konfirmasi, artinya data terbaru yang diduga masih tertimbun 31 orang, bukan 30 orang ya, Pak? Betul sekali. Hasil asesmen tim kami, tim Basarnas atau unsur SAR yang di Cicendil ini, kita data secara detail menemukan data 31 korban yang dikhawatirkan ada di wilayah ini. Pak, kan ini juga sudah masuk hari ketiga atau proses evakuasi dari kemarin udah lebih dari 48 jam, Pak, untuk evakuasi. Titik-titiknya juga sebenarnya sudah diketahui, Pak, dari laporan warga. Yang jadi kendala apa sampai belum ditemukan, Pak? Nah, tentunya dari 2 hari ini sering turunnya hujan. Pada saat jam 13.00 sudah mulai turun hujan. Begitu juga masih adanya gempa susulan. Nah, yang ketiga yaitu banyaknya warga yang ingin melihat atau wisata bencana. Nah, kami mulai tadi pagi sampai akan hari-hari ke depan akan koordinasi dengan pihak kepolisian, pihak TNI untuk mensterilkan wilayah Cicendil ini dari yaitu tadi ancaman-ancaman itu tadi, khususnya warga yang ingin hanya melihat saja. Pak, dengan kondisi masih hujan, kemudian juga gempa susulan, tapi kan tentu proses evakuasi harus tetap dilakukan ya, Pak, karena banyak keluarga yang menanti. Kemudian gimana, Pak, nanti apakah akan ada mungkin penambahan personil juga atau mengetatkan penjagaan agar ya lebih aman, tidak ada yang menonton? Seperti apa, Pak? Nah, proses pelaksanaan pencarian ini kita batasin personil rescue yang ada di lapangan. Tentunya dengan mengerahkan ekskavator, 2 unit ekskavator dari Kementerian PUPR. Nah, fungsinya apa? Membuka, mencari korban yang ada di reruntuhan. Setelah itu begitu kelihatan tanda-tanda korban, baru tim kamilah yang akan mengevakuasi dan membawa transportasi ke Rumah Sakit Umum Cianjur. Pak, ya soal tadi dengan kondisi tanah yang juga masih labil, kemudian apakah ada strategi lagi, Pak, untuk mempercepat juga proses? Kan tentu harapannya masih bisa ditemukan dengan selamat. Tentunya kami punya rencana pelaksanaan operasi SAR dari target 31 korban tersebut. Rencananya apa? Ya berkolaborasi, bersinergi dengan unsur SAR lain, TNI, Polri, Kementerian PUPR, itu yang berkoordinasi. Oke. Pak, angka 31 orang yang masih hilang, ini kan angka yang tidak sedikit, Pak. Kemudian untuk memastikan perkiraan lokasi mereka tertimbun gimana, Pak? Nah, tadi pagi tim K9 Polda Jabar dan Sardok sudah melakukan asesmen. Salah satunya penginderaan dini. Nah, begitu juga ya ini fungsinya asesmen itulah. Kami sudah menemukan titik duga korban, keberadaannya korban di saat di tanah reruntuhan tersebut. Oke, Pak, kemudian juga mungkin boleh, Pak, kan tadi Bapak juga sempat menyinggung soal wisata bencana yang ini juga justru menghambat proses evakuasi. Boleh disampaikan, Pak, juga imbauan untuk warga? Tentunya Basarnas, aparat TNI Polri hadir untuk negara hadir untuk masyarakat. Tentunya aparat inilah, petugas-petugas inilah dibantu. Dengan adanya banyak pengunjung wisata bencana, otomatis menghambat pelaksanaan operasi SAR pencarian. Ya, mohon dengan sangat kami pribadi, Basarnas, warga Cianjur, negara turut berduka dengan adanya bencana ini. Tapi
dengan berkolaborasi dengan masyarakat untuk lancaran operasi SAR. Siap. Pak Supriyono, terima kasih banyak atas informasi dan juga waktu untuk Kompas TV, yaitu tadi Cynthia, 31 orang data terbaru masih dalam proses pencarian. Tentu ini akan terus dilakukan. Kalau melihat dari cuaca, apabila memungkinkan akan tetap dilakukan meskipun juga sudah gelap untuk di area ini, karena ada juga lampu atau pencahayaan yang juga sudah disiapkan. Kemudian juga eskavator, 2 eskavator ini juga masih akan tetap disiagakan dalam proses pencarian, Cynthia. Ya, Cindy, jika cuaca tidak memungkinkan untuk proses pencarian korban dilanjutkan, jam berapa tepatnya esok pagi proses pencarian akan kembali dilanjutkan, Cindy? Ya, kalau kita berkaca dari pagi tadi sekitar 7:30, tim akan mulai berkumpul, kemudian juga melakukan evakuasi. Tapi lagi-lagi ada yang akan di assessment terlebih dahulu, yaitu apakah kondisinya aman atau tidak. Kita berkaca misalnya ketika tadi siang proses evakuasi sempat dihentikan karena hujan deras, kemudian juga gempa susulan yang terasa sekali di area ini dihentikan. Mereka menunggu terlebih dahulu, pertama hujan reda, kemudian yang kedua bagaimana hasil monitoring tim pengendali yang ada di area atas, di area tapal kuda, ataupun juga di area warung sate Sinta yang di situ juga sempat terjadi longsor. Apabila dari asesmen tim pengendali yang di atas dirasa aman untuk dilakukan evakuasi lanjutan, maka itu akan dilakukan. Karena tentu dalam proses evakuasi yang juga jadi penting adalah bagaimana keselamatan dari tim gabungan, baik itu TNI, Polri, Basarnas, BPBD, relawan, dan ada banyak sekali tim yang ada di sini untuk secara gotong royong mempercepat proses evakuasi. Harapannya adalah satu, secepatnya 31 korban yang diduga masih tertimbun ini bisa ditemukan dengan keadaan selamat, Cynthia. Baik, terima kasih informasi Anda, Cindy Permbandi, yang melaporkan langsung dari wilayah Cigenang, Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih, Cindy. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati di lokasi bencana.